dari kelas Saka 21B1. Video ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan UAS untuk mata kuliah Hukum Pidana. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih asas-asas hukum pidana. Nah, sebelum menelaah lebih lanjut mengenai asas-asas dari hukum pidana, alangkah baiknya untuk mengetahui sedikit tentang apa sih itu hukum pidana. Nah, hukum pidana ini merupakan hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang terkait suatu sanksi hukuman jika diabaikan. Nah, yang pertama ada asas legalitas. Ketentuannya terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP. Kedua, ada asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena hukum ini mengatur tindak pidana untuk masyarakat Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun berada di luar Indonesia. Namun, asas ini berisikan asas positif, yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan dalam pasal 3 KUHP yang juga berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia. Yang ketiga, ada asas nasional aktif atau yang bisa disebut juga dengan asas personalitas. Dalam hukum internasional, hukum ini bisa disebut juga dengan asas personalitas. Akan tetapi, hukum ini tergantung pada perjanjian bilateral antar negara, apakah hukum tersebut memperbolehkan untuk diadili sesuai dengan aturan dari asal negaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. A. Satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. B. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf B boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Kita ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia selama tindak pidana tersebut merugikan kepentingan Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 4 KUHP, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. 1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. 2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia. 3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen, atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu. Yang keempat,
Salah satu kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 438, 444, sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf L, M, N, dan U tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Yang kelima ada asas universalitas. Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti, si pelaku tidak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme. 6. Asas Strafzonderschuld. Asas ini memiliki makna yang sama dengan asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibukukan ke dalam satu asas fundamental yang menjadi asas legalitas. Ini bisa disebut juga dengan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai asas-asas hukum pidana. Terima kasih.